Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Alia Harisandi dengan NIM 241250101. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Sebelumnya, apa sih perencanaan pendidikan itu? Jadi, menurut Profesor Dr. Yusuf Enoch, perencanaan pendidikan merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya, serta menyeluruh suatu negara. Lanjut pada materi yang akan saya jelaskan, yaitu jenis-jenis perencanaan pendidikan. Ada 3 jenis perencanaan pendidikan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu perencanaan sektoral dan regional. Yang kedua perencanaan sentralisasi dan desentralisasi. Yang ketiga yaitu perencanaan rutin dan pembangunan. Jenis-jenis perencanaan pendidikan yang pertama yaitu ada perencanaan sektoral dan regional. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Perencanaan sektoral merupakan perencanaan yang ruang lingkupnya hanya satu untuk bidang atau sektor pembangunan tertentu saja. Misalnya pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan. Pendekatan sektoral adalah di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu persatu. Sedangkan perencanaan pendidikan regional adalah proses penetapan tujuan, kebijakan, dan program pendidikan yang dirancang untuk tingkat daerah provinsi atau wilayah tertentu dengan fokus untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan spesifik di wilayah tersebut. Perencanaan pendidikan regional adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, serta potensi di suatu wilayah atau daerah tertentu. Fokusnya adalah bagaimana penyelenggaraan pendidikan dapat selaras dengan pembangunan daerah, karakteristik sosial budaya, serta sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat. Yang selanjutnya yaitu ada perencanaan sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintah kolonial maupun di zaman kemerdekaan, istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik. Sedangkan desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah atau daerah. Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau OPDA yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan oleh pemerintah pusat. Perencanaan pendidikan yang selanjutnya yaitu perencanaan rutin dan pembangunan.
Perencanaan rutin adalah metode pengorganisasian tugas, aktivitas, dan komitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan pribadi. Perencanaan rutin melibatkan penjadwalan aktivitas harian, mingguan, atau bulanan secara struktur yang selaras dengan tujuan dan tanggung jawab pribadi. Pada intinya, perencanaan rutin adalah tentang menciptakan jadwal yang andal yang memungkinkan Anda mengelola waktu secara efisien. Tidak seperti metode perencanaan tradisional yang berfokus pada tujuan jangka panjang, perencanaan rutin menekankan kebiasaan harian dan mingguan yang berkontribusi pada tujuan yang lebih besar. Ini adalah pendekatan proaktif untuk memastikan Anda mendedikasikan waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan. Namun pemerintahlah yang paling banyak berperan, terutama dalam proses perencanaan. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis perencanaan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.